Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 berkata, "Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Saudara, memberi adalah sebuah tindakan kebaikan yang sangat indah tentunya. Saya kira semua orang tahu bahwa memberi adalah sebuah kebajikan yang sangat luhur. Tak peduli apakah orang itu beragama atau tidak, semua pasti setuju bahwa memberi adalah sebuah kebajikan. Namun meski demikian, bagi orang tertentu, memberi adalah hal yang sangat berat, terutama bagi mereka yang hatinya melekat pada harta benda. Namun, bagi mereka yang hidupnya dipenuhi oleh kemurahan Allah, memberi adalah sebuah hal yang mudah, menyenangkan, dan bahkan dapat menjadi pintu gerbang berkat bagi dirinya. Nah, sesuai dengan firman Tuhan di atas, mengapa Tuhan memberikan perintah kepada anak-anaknya untuk memberi dan berbagi pada orang lain? Pertama, karena memberi adalah karakteristik dari Allah itu sendiri. Itu artinya Allah adalah pribadi yang murah hati. Ia suka memberi, ia tidak pelit, ia tidak suka menahan-nahan berkat. Ia juga tidak suka menunda-nunda waktu untuk memberi berkat. Dan ia bukanlah pribadi yang pilih kasih di dalam hal memberikan berkat-berkatnya. Pendek kata, ia senantiasa memberi berkat kepada semua orang. Lihatlah, ada siang dan malam, ada panas dan hujan, musim silih berganti, diberikan Allah kepada manusia di muka bumi agar mereka dapat beraktivitas dan membangun kehidupan mereka. Bayangkan bila Allah adalah pribadi yang pelit, pribadi yang hitung-hitungan, pastilah ia akan memberkati orang-orang tertentu saja. Sungguh hidup ini akan terasa sangat berat dan tidak menyenangkan. Syukurlah Allah kita tidaklah demikian. Karena itu saudaraku, kita patut mencontoh karakteristik Allah yang pemurah dan suka memberi itu. Yang kedua, memberi adalah pintu gerbang berkat bagi diri kita sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam nats di atas, "Berilah, maka kamu akan diberi." Saya kira semua orang di dunia ini tahu prinsip ini. Prinsip ini mirip sekali dengan prinsip dalam hal pertanian. Orang yang menabur pastilah akan menuai. Tuhan Yesus sendiri menegaskan dalam ayat di atas bahwa orang yang memberi itu pasti akan diberi pula. Seperti yang sudah saya katakan di atas bahwa orang yang menabur pasti akan menuai, yaitu memetik hasil yang jauh lebih banyak dari taburan benih yang kita tanam. Ibarat kita menyemai satu benih padi, maka kita akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Ini adalah prinsip yang umum saudaraku. Karena itu, bagi anak-anak Tuhan, memberi seharusnya menjadi gaya hidup dan tidak lagi menjadi perintah yang berat. Mengapa demikian? Karena kita sudah mengetahui bahwa prinsip memberi adalah menabur sesuatu, dan kita pasti akan menuai dari taburan-taburan yang kita lakukan. Apalagi nas firman Tuhan di atas memberikan kita jaminan ketika kita memberi, maka kita juga akan diberi.
Karena itu saudaraku, mari kita tidak ragu-ragu di dalam memberi dan berbagi. Tetapi yang terutama saat kita memberi adalah karena kita mengasihi Tuhan dan bukan karena kita ingin mendapat imbalan yang berlipat-lipat itu. Karena pada dasarnya itu adalah otoritas Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia mau berikan. Supaya dengan demikian kita tidak menjadi kecewa ketika kita mendapati bahwa kita seolah-olah tidak menuai sesuatu dari apa yang kita tabur itu. Karena kita memang melakukannya bukan untuk mendapatkan hal itu, melainkan karena kita mengasihi Allah. Sekalipun secara prinsip bahwa orang menabur pasti akan menuai. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur kepadamu untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menolong kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senang dalam hal memberi dan berbagi, supaya olehnya kami dapat melihat kuasa Allah nyata dan firman-Mu digenapi di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Suara bersamamu.